geledah semua kamar, dia masukin, dia cari seseorang. Nah, aku takutnya dia itu membongkar penyamarannya Renata. Enggak. Dan itu bukan urusan kita, Yasmin. Biarin aja. Aku yakin banget penyamaran Renata dia nggak akan curiga. Percaya deh. Loh, Dokter Putri, kok kamu nggak pulang? Bukannya kamu harusnya udah pulang ya? Iya tante, soalnya saya mau ngambil tas sama HP saya yang ketinggalan di kamar Elangi pas saya terapi tadi. Oh, saya temenin ya. Jangan Yasmin yang ngambil. Udah kamu aja ambil sendiri. Tapi cepetan. Ayo, gak apa-apa tas, saya sendiri aja. Semua ruangan udah aku periksa. Tapi nggak ada tanda-tanda Renata di rumah ini. Tapi nggak mungkin kan, orang suruhan aku bohongin aku. Kamar langit. Aku bilang aku disiksa sama dia. Renata, di mana kamu? Aku tahu kamu ada di sini, Renata. Keluar sekarang, Renata. Wait. Kalau emang tadi dibilang GPS HP-nya ada di sini, mending aku telepon dia aja sekarang. Tadi kan juga dikirimin nomor teleponnya. Mati kamu, Renata. Nomornya aktif. Wah, jadi ini benar HP-nya Renata. Luna di kamar langit. Gawat. Aku menghindar dulu deh. Jangan sampai ketemu sama Luna sekarang. Bahaya ya. HP aku dipegang Luna. Berani-beraninya kamu masuk kamar calon suami saya. Maaf mbak, saya mau ambil HP sama tas saya yang tertinggal. Oh, jadi Dokter Putri itu Renata. Kurang aja. Dasar perempuan gatel. Lo berani masuk ke sini, lo nyamar kayak gini? Tujuan lo apa, hah? Lo mau ribut langit? Lo lepasin, Gal. Enggak, aku gak akan lepasin. Enggak, lepasin! Lo denger.
Lo gak akan bisa ngerebut dia dari gue. Lo ngerti? Langit selamanya milik gue. Dengar aku, dengar aku. Mbak, HP saya. Luna kenapa tiba-tiba ngebelakangin aku? Apa dia udah kenalin aku ini siapa? Mbak, HP saya. Penyamaran aku sudah ketahuan. HP itu penting loh, Dok. Jangan ditaruh sembarangan. Pantesan tadi saya bingung itu HP siapa, kok saya nggak tahu. Ternyata HP dokter. Kok diem aja? Katanya mau sekalian ambil tas. Iya, nggak benar. Ya udah, kalau gitu saya permisi ya, Mbak. Dokter yakin nggak ada yang ketinggalan lagi di dalam? Enggak, Mbak. Ya, saya permisi ya, Mbak. Ya, silakan. Apa barusan Luna manggil nama aku? Enggak mungkin aku salah dengar. Dia udah tahu penyamaran aku. Ya Allah, hamba sadar yang terjadi adalah kehendak-Mu. Aku tidak bisa membawa Renata kembali ke kampung pun terjadi karena kehendak-Mu, ya Allah. Karena itu hamba mohon, lindungilah putriku dimanapun dia berada. Lindungilah Renata dari langit dan juga keluarga Wiratama. Jangan biarkan masa depannya hancur karena mereka, ya Allah. Saya bukan... saya mau tanya soal langit, Dok. Dia pernah nggak ya nyebutin perempuan yang namanya Renata? Maksudnya Mbak Luna apa ya? Loh, dokter kan terapisnya Langit. Ya, saya pikir mungkin Langit itu udah mulai ingat sama masa lalunya gitu. Dan mungkin dia sebut-sebut perempuan yang namanya Renata. Ada nggak, Dok? Saya belum sejauh itu terapinya.
sih. Kalau gitu, Dok, saya minta tolong ya. Tolong ingetin ke langit soal perempuan yang namanya Renata. Bilangin ya ke dia kalau Renata itu cuman perempuan kampung yang mata duitan, manipulatif, dan suka menghalalkan segala cara untuk bisa menjadi orang yang kaya sampai-sampai rela ngejual diri ke bos-bos besar. Tolong ingetin ya, Dok, ke langit calon suami saya soal perempuan itu. Baik, Mbak. Saya akan berusaha mengembalikan ingatan langit tentang apapun, termasuk perempuan yang Mbak Luna bilang tadi. Siapa namanya, Mbak? Renata ya? Iya, Dok. Sekali lagi terima kasih ya atas segala bantuannya untuk langit yang sebentar lagi akan menjadi suami saya. Mbak Luna nggak perlu berterima kasih ke saya. Karena itu emang tugas saya sebagai terapisnya Pak Langit. Aduh benar ya, Dok. Aduh kayaknya karena cincin saya. Aduh maaf Dok, saya nggak sengaja. Maaf ya. Nggak apa-apa, Mbak. Bentar. Ini pakai sapu tangan saya aja. Nggak usah, Mbak. Ntar darahnya juga berhenti sendiri kok. Aku harus dapetin darah Renata. Enggak, Dok. Udah, biarin pakai sapu tangan saya aja ya. Anggap aja ini tanda permintaan maaf saya. Maaf ya, Dok. Sebentar, tahan dikit. Biar darahnya nggak ngalir lagi. Itu kayaknya darahnya udah mendingan deh. Maaf ya, Dok. Kayaknya gara-gara cincin saya tadi. Maaf. Ya udah. Saya permisi, Mbak. Kamu nggak akan bisa lepas dari tangan aku kali ini, Renata. Habis kamu sekarang di tangan aku. Langit? Gimana sayang? Kamu udah ingat sesuatu belum? Apa kamu bisa mengingat sedikit aja tentang masa lalu kamu? Misalnya tentang kejadian sebelum kamu kecelakaan itu? Enggak, Ma. Aku nggak bisa ingat kejadiannya. Nggak ada sedikit pun gambaran yang muncul di ingatanku. Sesi tadi cuma sebentar. Dan masih belum banyak yang dilakukan sama Dokter Putri. Kenapa rasanya aku jadi penasaran sama Dokter Putri? Rasanya aku familiar sama dia. Kenapa aku malah mikirin dia sih? Kamu mikir apa? Langit? Soal Dokter Putri. Kenapa Dokter Putri? Kamu merasakan sesuatu? Kalau Langit masih memikirkan sikap Dokter Putri, berarti dia penasaran karena perasaannya, bukan karena wajahnya. Dan itu artinya hatinya menyadari kalau Renata sebenarnya ada di dekat dia. Aku akan ceritakan semua yang harus Langit ingat soal Renata. Aku gak akan peduli lagi soal kemarahan Mustafa. Gimana sayang? Apa kamu merasakan sesuatu dengan kehadiran Dokter Putri hari ini? Apa ceritain sama Mama? Aku rasanya ini nggak adil buat Luna, Ma.
Maksud kamu apa? Ya aku gak seharusnya fokus ke diri aku sendiri, mah. Aku juga harus mikirin perasaan Luna. Apalagi aku sama Luna sudah mau menikah. Jadi aku harus punya banyak waktu untuk mempersiapkan pernikahan aku dengan Luna, mah. Tapi kamu tahu kan, kalau mama ngelakuin ini semua untuk kebaikan diri kamu. Aku ngerti tujuan mama. Tapi yang dibilang sama Luna juga benar. Sebentar lagi kami akan menikah, mah. Dan aku yakin Luna pasti akan ngedampingin aku, sekaligus ngebantu untuk mengembalikan ingatanku yang hilang. Ya. Ma, aku ngerti banget niat mama baik. Mama pengen aku bisa mengingat semuanya lagi. Tapi ada hati yang harus aku jaga, mah. Dan aku sudah janji kalau aku akan menikahi Luna. Makasih ya sayang. Dengan kamu udah ngertiin mama aja, mama udah bersyukur banget. Tapi kalau boleh, mama minta tolong sama kamu. Sekali ini aja. Kamu ikut sesinya Dokter Putri. Iya, aku akan lakukan ini demi mama. Makasih sayang. Udah dong, jangan nangis lagi ya. Kalau gitu aku keluar dulu, mah. Mama istirahat ya. Ya. Kak, kita harus ketemu sekarang. Temui aku di taman belakang ya. Ini soal langit, Kak. Oke. Banget sih, Kak. Aduh, Yasmin. Kamu nih gimana sih? Kita nggak bisa ketemu di tempat seperti ini. Nanti ada yang lihat dan ada yang dengar jadi berantakan rencana kita semua. Kak, kalau nggak urgent juga aku nggak mungkin minta ketemuan di sini. Ini loh Kak, Langit. Dia belum juga bisa mengingat semua masa lalunya. Dia juga belum ingat soal Renata, Kak. Padahal pernikahan Langit dan Luna tuh udah tinggal berapa hari lagi. Aduh, Yasmin. Aku tuh masih belum bisa mikir. Aku tuh malah mikirin jangan sampai ada orang yang ngeliat kita. Apa aku harus ngomong sama Luna ya? Biar nggak ada kegilaan kayak tadi lagi. Makin stres aku kalau Luna berulah lagi sebelum pernikahannya. Duh, ampun deh. Kak, apa jangan-jangan Langit itu nggak ingat kalau itu Renata karena mukanya Renata tuh berubah ya? Yasmin, itu ngapain dia berduaan sama Sandra? Kamu nih ya bener-bener keterlaluan ya. Kamu pikir uang itu turun gitu aja apa? Nikahin anak sampai miliaran seperti itu. Heran kamu ya. Ngapain kamu? Hah? Menguping? Suka-suka. Kamu tuh sama anak kamu sama aja. Yang di otak kalian itu uang aja. Ih, kurang ajar ya kamu Sandra. Bilang aja kamu tuh cemburu karena anak kamu nggak sebaik nasibnya seperti Langit. Yasmin, dengerin ibu ya. Jangan sampai kamu terhasut sama si Sandra itu. Ingat itu. Hampir aja. Untung Kak Sandra sempat lihat tadi ada ibu.
Aku harus lebih hati-hati setelah ini. Perut udah berasa lapar banget nih. Ada makanan apa ya? Aduh, ngapain aja sih dari pagi sampai siang belum masak-masak? Kan ada berasnya Fajar, ada lauknya Fajar, tinggal masak aja susah banget sih. Emang istri nggak ada gunanya, nangis aja kerjaannya. Hamba mohon ya Allah, jauhkanlah Renata dari segala bahaya yang ada di sekitarnya ya Allah. Dari perut keroncongan sampai masuk angin, dia berdoa gak kelar-kelar. Mana doanya cuma begitu doang, gak mikirin suaminya kelaparan. Dasar istri gak guna. Ya Allah, tolong lindungi putriku. Amin. Mas, Aku juga sebenarnya mau berdoa buat Renata. Tapi aku juga yakin kalau doa aku pasti nggak akan didengar. Makanya aku aminin doa-doa istriku. Aku juga sayang banget sama Renata, Rom. Aku juga pengen Yang Maha Kuasa selalu jaga Renata dimanapun. Selalu berikan kelancaran sama Renata. Apalagi dia kan pekerjaannya baru mulai hari ini. Mudah-mudahan dilancarkan. Mudah-mudahan dia berhasil dalam pekerjaannya. Dan dia tetap semangat dalam pekerjaannya. kamu mungkin bisa bohongin aku, Mas. Tapi kamu gak bisa bohongin Allah. Allah itu Maha tahu mana orang yang benar-benar berdoa dengan tulus atau cuma pura-pura. Aku gak ngerti sama kamu ya. Kenapa sih kamu selalu suujon sama aku? Aku tuh benar-benar udah mau berubah, Rom. Udah tobat. Kamu emang gak bisa berubah, Mas. Rom! Aromi! Rom! Rom! Aromi! Saya mau tanya sama kamu ya. Kenapa sih kamu masih ragu terus sama saya? Hah? Saya tuh udah berusaha untuk berubah jauh lebih baik, jauh lebih mengerti, jauh lebih nahan-nahan emosi. Apa sih yang jadi keraguan kamu tuh apa sih? Mas, kalau kamu emang berubah, kamu nggak akan ngerugiin Fajar yang udah nampung kita di rumah ini. Kalau aja gue gak lagi nungguin Renata bisa deket sama langit, udah gue gampar ke mulut. Mas, kamu jangan pernah KDRT aku lagi. Kali ini aku gak akan tinggal diam. Siapa yang mau kadertin kamu sih? Barusan aku lihat laler di sini, makanya aku teprok, makanya aku gebrak. Masa nggak ada makanan ada laler? Aku gak mau ribut sama kamu ya, Mas. Ini rumah orang. Siapa yang mau ribut sama kamu? Aku juga tahu ini rumah orang. Cuman aku nggak ngerti sama kamu, nggak ngerti sama sekali. Aku berbuat baik, salah. Aku berbuat kasar, salah. Jadi aku harus berbuat apa yang benar? Oke, udah aman. Gak ada yang bisa dari penyamaranku. Barang-barangnya udah di tas. Pasti gak ada yang curiga di rumah. Sekarang jawab ya.
Kenapa sih kamu selalu aja curiga sama aku terus? Kenapa? Karena aku tahu banget kamu, Mas. Kamu nggak mungkin tiba-tiba sadar ataupun tobat. Pasti ada yang Mas rencanain kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah sama ibu kenapa? Berantem lagi ya? Enggak. Bu, nanti kan Enggak kok, Nak. Masa berantem di rumah orang? Kan malu sama Fajar. Hei, gimana kerja kamu? Ya. Kayaknya Rena udah nggak bisa lagi deh ya melanjutkan pekerjaan ini. Kenapa, Rey? Rey, ini kan baru hari pertama kamu kerja. Kalau menurut kamu pekerjaannya itu berat, nggak apa-apa, tenang aja, jalanin aja dulu. Nanti juga terbiasa kok. Yang penting sabar dan tetap semangat, ya. Kamu kenapa, Re? Kamu cerita sama ibu ya. Ayo. Ada apa lagi sih Renata? Udah bener dia bebas ketemu sama langit lagi. Malah pengen berhenti kerja. Ren, kamu minum dulu tehnya, Nak. Makasih ya, Bu. Rey, kalau menurut ayah sih, kamu jangan keluar dari pekerjaan kamu. Mas, kamu gak usah desak Rena gitu, Mas. Kamu gak lihat, Rena aja mukanya udah pucat. Rena, kamu gak apa-apa kan, Nak? Rena ngerasa pekerjaan Rena itu berat banget, Bu. Rena udah gak sanggup, Bu. Dan Rena rasanya pengen menjauh sama mereka semua. Mereka? Maksud kamu? Mereka siapa, Nak? Rena, kamu gak lagi bohongin ibu kan, Nak? Rom, gimana sih kamu? Ya udah jelas-jelas barusan Renata bilang teman-teman kerjanya di kerjaan. Berarti kan di tempat kerjaannya. Mas, saya lagi tanya Renata, bukan kamu. Jadi biarin Renata yang jawab. Iya, Bu. Ayah bener. Mungkin Rena ngerasa nggak cocok aja sama tempat pekerjaan Rena, orang-orang di kerjaan Rena. Kalau emang kamu nggak cocok sama kerjaan kamu, gak usah dipaksa, Nak. Kamu keluar aja. Insya Allah, kamu bisa dapat kerjaan yang lebih baik lagi. Ya. Ini darah perempuan itu, Nyi. Akan saya kerjakan sekarang. Oh, aduh, Bu. Bu, tangan Rena panas banget, Bu. Bu, Rena kamu kenapa, Nak? Au!
Aduh, tangan Rena, Bu. Aduh, tangan Rena sakit. Rena, kamu kenapa? Ibu, tangan Rena sakit banget, Ibu. Rena, kamu kenapa? Tangan Rena panas banget, ayo tolongin Rena, Ibu. Biar Ibu bantu buka, nak. Sini. Tangan Rena panas banget, Ibu. Ibu. Ibu, Rena sakit banget, Ibu. Mas, kamu jangan diam aja. Cepat cari pertolongan, ini tangan Rena kenapa? Iya, sebentar. Sakit banget, panas, Ibu. Ya tunggu sebentar. Aduh, gue harus minta tolong sama siapa nih? Secara gue gak kenal tetangga-tetangga di sini. Tolong! Bapak kenapa teriak minta tolong, Pak? Ada apa? Untung mau pulang aja. Tolongin Renata aja. Renata kenapa? Kamu lihat sendiri aja, yuk. Tolong Renata. Ayo. Sakit banget. Tolong Renata, nak. Ibu gak tahu Rena kenapa. Bentar, saya ngomong. Ibu. Rena, tanya. Bu, tolong tahan bentar ya. Tekan di sini. Tahan. Sebentar. Bu, nak. Ini bentar, Rena. Ibu, ini panas banget. Rena kan belum. Ya, udah mendingan. Makasih aja. Rena, sebenarnya apa yang terjadi sih sama tangan kamu? Kok bisa sampai separah itu? Awalnya tuh lukanya cuman kecil karena ketusuk. Tapi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba lukanya jadi besar dan separah ini. Dan rasanya tuh panas banget. Fajar ini bukan hanya sudah menyelamatkan Mas Johan, tapi hari ini juga sudah menyelamatkan Renata. Ya Allah, Engkau begitu baik mengirim Nak Fajar dalam hidup kami. Pakailah kalung ini. Iya, Nyi. Liontin ini sudah terisi darah si perempuan itu. Selama kamu pakai liontin itu, perempuan itu tidak akan berkutik di depan kamu. Dia akan turutin semua apa kata kamu. Memang itu yang saya mau, Nyi. Saya mau membuat Renata menderita. Saya akan pastikan dia pasti menyesal. Tapi ada syaratnya. Apa itu, Nyi?
kamu hanya bisa mengendalikan perempuan itu pada saat kamu ada di dekatnya. Karena efeknya tidak akan berfungsi dari jarak jauh. Jadi usahakan kamu terus dekat sama dia. Yasmin, ibu bener-bener gak habis pikir sama kamu ya. Hah? Buat apa sih kamu maksain sampai manggil terapis segala? Buat apa maksain Langit untuk inget semuanya? Iya bagus dong Bu. Kalau Langit bisa ingat semuanya, itu kan bagus untuk Langit. Udahlah Bu, kita nggak usah bahas lagi soal ini. Enggak. Ibu harus bahas ini. Ingat ya Yasmin, jangan sampai perbuatan kamu ini jadi bikin masalah. Jangan sampai menyangkut pernikahan Langit dan Luna. Aku ngelakuin ini untuk anak aku, Bu Langit. Apapun alasannya itu ya. Ingat ya Yasmin, kamu tahu sendiri kan Luna itu seperti apa. Kamu harus jaga perasaan dia. Jangan sampai kamu menyinggung perasaannya Luna. Bu, justru karena aku tahu sikapnya Luna yang suka memaksakan kehendak, bisa berbuat gila, itu gak akan cocok Bu sama Langit. Apa Ibu gak kasihan sama Langit? Cukup Yasmin, jangan lagi kamu ngomong macam-macam soal Luna. Aku cuma ngomong hal yang sejujurnya Bu. Aku ngomong apa adanya, apa aku salah? Kamu berani nantang Ibu? Oh, Ibu yakin kamu begini pasti ada yang pengaruhi kamu. Nggak ada Bu. Aku ngelakuin ini semua karena keinginan aku sendiri Bu. Hati nurani aku. Seharusnya aku udah bisa nebak siapa dalang dibalik semua ini. Ternyata nggak semudah yang aku bayangkan. Masa Langit gak ingat tentang Renata sama sekali? Walaupun sudah terapi masih juga gak ingat. Revan, tunggu. Kamu ini kemana aja sih? 1 harian gak kelihatan loh. Kalau kamu emang gak bisa telepon Mami, ya at least kamu kirim message dong ke Mami. Ini Mami lagi ngomong loh sama kamu. Harusnya kamu pay attention ke Mami. Ini sama sekali kamu gak dengerin Mami. Tunggu. Kamu makin ngelunjak ya kalau Mami lagi ngomong. Mami duluan yang gak nganggep aku. Mami kan selalu nyalain aku terus kan? Ya gimana Mami gak nyalain kamu sih Revan? Hah? Padahal Mami kasih tugas itu gampang banget. Cuman betulin handphone. Tapi gagal kan? Dan kamu tahu, handphone itu penting loh buat Mami. Itu bukti Revan. Supaya Mami bisa jatuhin si Sukma. Nyatanya, gagal kan? Kan? Baru juga aku ngomong, udah disalahin lagi aja. Revan, kamu itu anak Mami satu-satunya Revan. Ya, kalau Mami tuh suka nyuruh kamu atau marahin kamu, itu karena Mami mau kamu tuh dianggap sama orang-orang yang ada di rumah ini. Mami kepingin kamu itu jadi anak yang hebat. Jadi sekarang menurut Mami, aku nggak hebat? Ya gimana bisa hebat sih Revan? Sukma aja bisa ngelabuin kamu. Revan, Mami mau kamu itu jadi anak yang mandiri. Satu aja, Mami pengen kamu itu jatuhin Langit. Dan asal kamu tahu, yang pantas mewarisi keluarga Wiratama yaitu kamu. Mami mau kamu tuh dianggap sama orang-orang di luar sana. Masa Mami seperti itu kamu gak ngertiin sih perasaan Mami?
Bener-bener anak kurang ngajar. Makin lama itu orang nggak bisa diatur. Ngelunjak lagi sekarang. Apa-apaan sih kamu? Hah? Lancang banget kamu ya? Kamu nyari salah dan nyari kelemahan aku kan? Kamu kan yang punya ide terapi buat cucu saya? Hah? Pasti itu ide kamu. Ya kan? Ngaku kamu. Bisa-bisanya kamu manfaatin Yasmin. Dasar licik. Kamu mau gagalin rencana pernikahan Langit dan Luna dengan cara kotor kamu kan? Cara kotor kamu bilang? Lebih kotor mana? Lebih kampungan mana? Hah? Lebih licik mana? Norak tau gak trek kamu? Pakai ngaku-ngaku mamanya Revan lagi. Ke tempat servis handphone. Aduh, kamu tuh ya terus aja ributin HP. HP yang mana sih? Buktiin kalau saya yang ngambil HP-nya. Mana buktinya? Hah? Tunjukin sini. Jelas-jelas orang itu bilang kalau kamu yang ngambil handphone saya dan pakai KTP-nya Revan. Kamu tuh ya saya kasih tahu ya. Kamu tuh benalu, tau nggak? Numpang hidup bertahun-tahun sama saya. Kerjaan kamu itu cuma hasut sana sini. Kamu jangan seenaknya ya maki-maki Mami. Sampai berani mukul lagi. Saya nggak akan segen untuk mukul balik kamu, Nek. Udah berani kamu sama saya. Mau main tangan? Saya ladenin sampai kapanpun. Bisanya kalian itu main keroyokan. Buktikan kalau saya ngambil HP itu dari tempat servis. Mana buktinya? Ayo tunjukin sekarang. Jelas-jelas orang itu bilang kamu yang ngambil handphone saya. Pakai KTP Revan lagi. Nggak guna omongan orang. Bisa aja kan orang itu dibayar sama kamu untuk fitnah saya. Buktiin kalau saya yang ngambil. Lagian kalau bukti itu CCTV atau foto. CCTV? Iya. Nggak ada kan CCTV-nya? Mana dompet kamu? Sini ada. Sini ada kamu. Apa sih? Kalau mau cari bukti, itu pasti ada. KTP-nya Revan ada sama kamu. Mi, ngapain sih cari KTP aku di Nenek Sukma? Kamu gimana sih nggak bisa mikir ah? Udah jelas sama dia yang ngambil KTP kamu. Ngaku nggak kamu? Iya juga ya, Mi. Pantes aja. Kemarin tuh aku nyari KTP aku di dompet nggak ketemu. Padahal aku butuh banget buat ngurus M-Banking. Ngomong segampang, buktiin aja. Mana dompet kamu? Oke, kita buktiin. Revan, mana dompet kamu? Sini dompet kamu. Aduh, dompet aku ketinggalan di mobil lagi, Mi. Ya ambil cepetan. Awas ya, kalau sampai nggak ada, aku obrak-abrik tuh kamar kamu. Aku bongkar semuanya. Silakan aja. Mi, ini dompet aku. Loh, ini KTP aku, Mi. Kata kamu nggak ada KTP-nya. Gimana sih? Mi, kemarin tuh aku nyari KTP aku di dompet, nggak ketemu, Mi. Tapi, kenapa sekarang ada di dompet aku ya?
Hei, awas ya. Maling. Gimana? Sekarang udah jelas kan? Makanya jangan asal nuduh, ya. Dasar. Kotor banget permainan kamu, tau nggak? Kamu. Salah dari aduh. Reva, kamu ngapain? Dorong Mami. Yasmin, tunggu kamu sini. Kurang ajar kamu ya. Senjata makan tuan kan kamu? Bener-bener gak tahu diri kamu. Karma kamu, Sukma. Dan sekarang saatnya aku akan balas semua perbuatan kamu. Kurang ajar kamu. Cukup, Tante. Nenek nggak apa-apa kan? Sakit tadi tuh dijorokin terus mau dipukul lagi tadi dikeroyok sama mereka. Aduh sakit lagi, aduh sakit. Tante, kenapa sih harus kasar ini? Nggak bisa kalau ada masalah bicarain baik-baik. Lo kenapa nyalain nyokap gua? Tuh, nenek lu yang mulai duluan kurang ajar sama nyokap gua. Nggak mungkin Langit. Nenek tuh kurang ajar sama mereka. Mereka tuh fitnah nenek. Aduh sakit banget. Mulut kamu benar-benar berbisa ya, Sukma ya. Kamu nggak pernah ngomong tentang kenyataan dan kebenaran. Kamu balikin semuanya. Kamu yang fitnah Mami. Van, cukup ya. Lu mau apa? Ngajak ribut, hah? Gue tuh nggak takut ya sama lo. Maju lu sini. Stop. Udah. Stop. Udah ya, aku usah liatin mereka. Ayo, aduh. Ayo. Sini lo, cemen. Revan, udah Revan. Gak usah kamu kotorin tangan kamu. Bukan kayak gitu cara mainnya. Nenek nggak apa-apa kan? Tante Sandra ada nyakitin nenek? Pastinya ada. Mereka tuh keroyokin nenek, Sandra sama anaknya. Nenek tuh dorong, terus dijambak. Sakit Langit. Ibu ada apa sih tadi kok kayak ada ribut-ribut gitu? Ya siapa lagi yang suka bikin keributan di rumah ini? Kalau bukan si Sandra sama anaknya. Ya ampun Ibu, ribut sama Cassandra lagi. Kenapa sih Bu? Tiap hari mesti ada ribut. Dia itu nuduh ibu maling. Gimana ibu nggak kesel? Sakit hati dong dituduh kayak gitu ibu. Ibu kan tahu Cassandra memang kayak gitu dari dulu Bu. Ibu nggak usah selalu nanggepin dia. Udahlah Bu, nggak usah ada ribut-ribut lagi. Toh kita semua juga nggak akan ada yang percaya kalau ibu tuh maling. Ya kan Langit? Yasmin, kok kamu malah belain dia sih? Hah? Harusnya yang dibela itu ibu, bukannya dia. Kamu tuh gimana sih, ngaco ya? Ya aku tuh cuma nggak mau kita semua ribut terus. Mah, Nek, udah dong. Jangan diterusin lagi ribut-ributnya. Ya udah Langit, kamu nasihatin mama kamu itu. Kasih tahu gimana cara bersikap sama kita. Bukannya dia malah dituin Sandra. Aku nggak mau memihak siapapun. Aku nggak ngebelain mama, aku juga nggak ngebelain nenek. Hari ini udah cukup berat. Jadi please jangan ditambah lagi. Capek aku. Ya udah, sekarang kamu istirahat aja dulu ya.
Iya, Ma. Aku kamar dulu. Yasmin, dengar ibu dan ingat ya. Yang harusnya dibela itu ibu. Jangan sampai kamu ngebela si Sandra ya. Karena ibulah yang melahirkan kamu. Iya, maaf ya Ibu. Ingat, Ibu tenang dulu ya. Udah, jangan marah-marah. Yasmin pamit ke kamar ya. Ya Allah, kamu kenapa sampai demam begini sih, Nak? Pasti tangan kamu sakit banget ya. Bu, Renata kenapa ya? Harusnya kalau sakit di tangan nggak sampai demam kayak gini, Bu. Apa jangan-jangan lukanya infeksi? Mas, kita bawa Rena ke dokter ya, Mas. Kasihan Renata. Om, kalau kita bawa ke dokter, itu kan butuh biaya. Dan kita kan lagi nggak punya uang sama sekali. Lagian ini juga udah malam banget. Kelihatannya sih masih demam tinggi ya, Bu. Tapi pas aku cek lukanya emang gak ada infeksi atau apapun kok. Rena, kamu yang kuat ya, Nak. Ibu gak mau kamu kenapa-napa. Pak, Bu, mending kalian berdua istirahat aja ya. Biar Fajar yang jagain Rena di sini. Fajar, gimana ibu bisa istirahat kalau keadaan Rena seperti ini? Ibu tenang aja, Bu. Kan ada Fajar di sini. Kalaupun Rena nanti panasnya makin parah atau makin sakit, Fajar pasti kompresin kok biar turun panasnya, Bu. Om, Fajar benar. Kamu juga butuh istirahat. Renata juga pasti nggak mau kalau kamu juga sakit. Udah, nanti gampang jagain Renatanya, gantiin aja kita. Sekarang kamu istirahat aja dulu. Yep, udah malam. Nah Fajar, nanti kalau Rena demamnya belum turun-turun, kamu kasih tahu ibu ya. Masih panas banget lagi. Semoga cepat turun panasnya ya, Rena. Au. Au. Rena, kenapa? Ada yang sakit? Tangan kamu sakit lagi ya, Rena? Tangan aku, Jar, sakit banget. Terus rasanya panas banget. Sini. Pelan-pelan. Gimana? Udah enakan belum? Iya, udah mendingan. Ya udah, kamu balik istirahat lagi ya.
Semoga gak infeksi lukanya. Kan tadi udah langsung aku obatin. Cepat sembuh ya, Rena. Langit. Langit. Renata nyebut nama Langit. Dia kenal Langit. Sakit. Sakit. Oh, gue kirain tadi kayak nyebut Langit. Ternyata sakit. Gue salah denger tadi. Langit. Kenapa luka bekas operasiku berasa sakit begini? Rasanya seperti tersengat. Kamu mau ngapain? Kenapa gue malah keinget dokter Putri? Luka bekas operasi gue gak pernah terasa sakit sebelumnya. Tapi sekarang kenapa tiba-tiba jadi sakit ya? Kenapa jam segini belum datang ya Renata? Yasmin, Renatanya mana? Kok belum datang sih? Itu dia Kak. Aku juga khawatir kenapa dia belum datang ya. Soalnya kemarin dia tuh sempat ragu-ragu Kak mau ngejalanin rencana kita ini. Dia takut kalau Langit itu mengenali penyamarannya. Gak bisa Yasmin, dia harus datang. Aduh, kalau enggak rencana kita bisa berantakan dong. Ya aku tahu juga Kak, tapi gimana ya? Ya coba kamu telepon dia dong, cek dia ada di mana. Oh iya, aku telepon dulu. Itu kali Renata. Selamat pagi calon mertua aku. Hai, selamat pagi. Mau apa dia datang sepagi ini? Kenapa tante kok ngeliatin aku kayak gitu? Tante Yasmin gak seneng ya aku datang ke sini? Enggak, Tante bukan gak suka. Tante cuma kaget aja kamu datangnya sepagi ini. Too early ini. Ya kan kalian tuh harus mulai membiasakan diri loh. Toh nantinya juga tante bakal ngeliat aku tiap hari di sini. Karena bentar lagi kan aku bakal jadi menantu tante. Oh iya. Oh iya, ini aku bawain makanan buat kita sarapan. Kita makan bareng-bareng ya. Kamu udah bawain sarapan ya? Aku sih tahu pasti kamu bawain sarapannya enak. Tapi sayang, ini tuh jam waktunya Langit untuk terapi. Jadi nggak bisa. Itu padat banget, ya kan? Iya betul, Langitnya padat. Ini nih, gara-gara calon mertua kamu. Dia bawain terapis ke Langit. Aku harus membiasakan diri untuk melihat sikap Kak Sandra yang seperti ini.
Memang benar sih, dia harus bermuka dua. Biar gak ada yang curiga di rumah ini soal kedekatan aku dengan dia. Tapi nggak apa-apa lah Tante. Biar aku tungguin aja. Aku bisa kok tungguin Langit sampai selesai terapi. Toh aku juga mau lihat gimana perkembangan dia. Tapi lama banget itu pasti. Justru tujuanku datang ke sini mau bertemu langsung dengan Renata. Saya mau membuat Renata menderita. Saya akan pastikan dia pasti menyesal. Tapi ada syaratnya. Apa itu, Nyi? Kamu hanya bisa mengendalikan perempuan itu pada saat kamu ada di dekatnya. Karena efeknya tidak akan berfungsi dari jarak jauh. Jadi usahakan kamu terus dekat sama dia. Aku mau lihat seampuh apa benda ini. Hai Luna. Tadi pas di dalam Oma denger kamu tuh bawa sarapan buat kita semua. Ih, kebetulan banget. Oma tuh pas lapar banget nih. Kamu tuh bener-bener ya pinter ngambil hatinya Langit. Ayo kita sarapan bareng. Nanti Oma panggilin Langit. Ayo sini. Oke, yuk. Duluan ya, Tante. Dari aromanya tuh pasti makanannya enak banget. Iya dong, Oma. Aku masaknya kan pakai hati. Pastinya dong. Ayo. Renata malah kalah cepat sama Luna. Kenapa ya Renata belum datang? Bu, ini gimana ya? Aku udah kompres 5 kali loh, Bu. Kok masih nggak turun-turun demamnya Rena? Nah, kamu kenapa sih, Nak? Masa luka sekecil itu bisa bikin kamu demam? Rena juga nggak tahu, Bu. Sekarang rasanya tangan Rena tuh panas banget. Tangan Rena tuh sakit banget, Bu. Badan Rena semua sakit. Yaudah kalau gitu, kita ke dokter ya, Nak. Ayo. Aduh, Tante Yasmin nelfon. Kok ngomong aja? Diangkat dong teleponnya. Ini telepon dari tempat kerjaan aku. Rena bingung aja gimana cara ngomong ke mereka. Ya udah kalau gitu, sini. Rena, kamu kenapa? Kok kayak kamu nggak mau kalau ibu yang jawab teleponnya? Aduh, ini gimana ya? Ibu pasti ngenalin Tante Yasmin dari keluarga Wiratama kalau mereka sampai ngobrol di telepon. Enggak, Bu. Biar Rena aja yang jawab teleponnya. Rena, kamu jawab dong teleponnya. Itu masih bunyi. Iya, Bu. Untung aja teleponnya putus. Semoga Tante Yasmin gak ngehubungi lagi. Biar ibu gak curiga kenapa aku gak mau angkat telepon Tante Yasmin di depan ibu. Ini teleponnya
udah mati, Bu. Kemana ya Renata? Kok belum datang juga sih? Rena, itu teleponnya bunyi lagi. Udah sini biar ibu aja yang bilang sama atasan kamu, ya. Tapi Bu, Nggak ada tapi-tapian. Atasan kamu pasti percaya kok kalau ibu yang izinin. Lagian emang kamu sakit tuh beneran, bukan pura-pura. biarin aja yang jawab, Bu. Halo, Renata, kamu di mana sekarang? Kok belum datang? Saya lagi di rumah sekarang. Di rumah? Harusnya kan kamu udah datang ke rumah saya. Kenapa masih di rumah? Kamu tahu nggak sih, Luna itu pagi-pagi tiba-tiba datang. Mungkin dia nggak setuju kali ya kalau kamu kesini untuk mengembalikan ingatannya Langit. Gimana ya ini? Badanku masih gak enak lagi. Tapi kan aku udah keburu janji sama Tante Yasmin. Apa aku kuat ya keadaan begini ke sana? Rena, kenapa kamu nggak izin sama atasan kamu? Kamu bilang sama dia kalau kamu tuh lagi demam. Dari semalam kamu demam loh. Renata, kamu sakit? Kamu sakit apa? Cuma demam doang kok. Tapi kalau emang saya dibutuhkan di sana urgent, saya bisa kok sekarang juga ke sana. Ya sebenarnya saya butuh banget kamu ada di sini supaya kamu bisa melakukan terapi lagi ke Langit. Kalau bisa kamu segera ke sini ya. Tante tunggu. Iya, baik. Rena, kamu masih pengen kerja, Nak, dalam keadaan kamu seperti ini? Kamu itu semalam demam loh. Kamu sakit loh, Nak. Bu, tapi kerjaan Rena tuh butuh Rena. Dan Rena harus tolongin mereka sekarang juga. Rena, kok kamu malah ngebelain kepentingan mereka sih, Nak? Kamu nggak mikirin perasaan ibu apa? Ibu khawatir sama kamu, Nak. Gimana kalau terjadi hal buruk sama kamu, Nak? Tolong, Nak. Jangan bikin ibu khawatir. Kamu tahu kan, ibu sayang banget sama kamu. Bu, Rena tahu. Ibu pasti sedih kan kalau Rena kenapa-napa. Ibu tahu nggak? Orang yang nelfon Rena tadi, dia juga nggak mau anaknya kenapa-napa, Bu. Anaknya sekarang lagi butuh Rena. Jadi Rena mohon ibu izinin Rena ya, Bu. Tuh kan, ibu bilang juga apa? Kamu berdiri aja masih lemas. Gimana ibu bisa izinin kamu pergi, Nak? Bu, tapi Fajar percaya kok sama Rena. Kalau Rena bilang, kalau Rena yakin dia bisa. Biar Fajar aja yang nganterin Rena ya. Jar, aku baik-baik aja kok. Kamu nggak perlu nganterin. Rena udah gak usah sungkan gitu. Biar aku aja yang nganter kamu sampai tujuan ya. Kasian ibu. Iya. Ibu izinin kamu, Rena. Makasih ya, Bu. Tapi kamu harus diantar sama Fajar. Bu, jangan bantah lagi, Nak. Ini udah keputusan ibu. Kamu boleh pergi asalkan Fajar yang antar kamu. Ya,
kalau Fajar nganter aku, pasti tahu aku ke rumah Langit. Duh, gimana ya? Dia pasti tahu aku punya hubungan dengan keluarga Wiratama. Nggak mungkin aku bisa nutupin lagi rahasia ini. Tapi nggak mungkin juga aku nggak pergi. Tante Yasmin butuh aku. Jar, Kamu udah siap belum? gawat. Kalau Fajar lihat bisa kebongkar penyamaran aku. Dia kan pernah lihat aku jadi dokter Putri. Kamu bawa apa? Mau juga ganti. Aku cuma mau bantu rapin aja sih tadi. Yaudah, yuk berangkat. Jar, Iya. Kenapa Rena? ini aku nggak apa-apa, aku udah mendingan banget kok. Aku pergi sendiri aja ya. Kamu nggak usah anterin, gampang kok aku bisa naik taksi. Kalau aku sih, aku percaya aja sama kamu ya. Aku tahu kok kamu bisa jaga diri. Tapi masalahnya kan ibu ya. Ibu bakal bolehin kamu atau enggak nanti? Oh, gini aja deh. Kita keluar rumahnya bareng, tapi sampai depan aku naik taksi aja, ya? Fajar. Tolong titip Rena ya. Kamu jaga Rena baik-baik. Kamu janji sama ibu ya. Kamu anterin Rena sampai ke tempat kerjaannya, ya? Iya Bu, Fajar pasti anterin. Beneran ya Jar. Kamu jangan ngecewain ibu. Oh ya sekalian, tolong titip ke atasan Renata. Kamu bilang sama dia kalau Rena masih dalam tahap pemulihan. Jadi biar Rena tuh nggak disuruh kerja yang berat-berat, ya? Iya Bu. Ibu pasti bisa percayain Renata sama Fajar Bu. Fajar pasti jaga percayaan Ibu. Ya udah kalau gitu kamu berangkat, tapi jangan ngebut ya. Iya, pamit dulu ya Bu. Ya. Kalau kayak gini, gak mungkin Fajar mau nurutin aku, biarin aku naik taksi sendiri. Aduh, mana ini? Mana aku kan harus pakai penyamaran dulu sebelum sampai rumah Tante Yasmin. Loh, Rena kok kamu nggak jalan? Katanya kamu ditungguin sama atasan kamu. Aku harus gimana ya? Gak mungkin juga ibu membiarkan aku pergi sendiri. Tapi Fajar juga gak mungkin biarin aku pergi sendiri sekarang. Apalagi dia udah janji sama ibu. Rena, kamu tuh sebenarnya maunya apa, Nak? Jangan bilang kamu mau pergi sendirian dan gak sudi diantar sama Fajar. Bu, udah deh Bu. Jangan ngerepotin Fajar terus. Rena, kamu tuh sebenarnya nutupin apa sih dari ibu, Nak? Kamu gak mau diantar sama Fajar, itu aneh loh. Padahal Fajarnya sendiri gak keberatan. Kalau kamu seperti ini, ibu gak bisa biarin kamu pergi sendirian. Kalau memang kamu gak mau dianterin sama Fajar, ya udah kalau begitu, kamu ibu yang antar. Ibu akan antar kamu ke tempat kerjaan kamu sampai kamu pulang kerja, ibu tungguin. Gak usah Bu, udah gak usah, gak apa-apa. Enggak Nak, sekarang ibu yang antar kamu. Ibu gak akan dengar alasan kamu lagi. Kamu ini aneh. Sama Fajar diantar gak mau. Sama ibu juga kamu nolak. Kamu itu sebenarnya kerjanya apa sih? Kerjaan kamu halal kan? Ibu kenapa sih nanya kayak gitu? Bu, Rena tuh beneran jadi terapis. Rena gak bohong.
Ya kalau kamu nggak bohong, harusnya kamu mau dong Ibu antar. Kecuali kamu bisa ngasih alasan dari keanehan kamu ini. Kok udah mau berangkat aja? Katanya mau pergi sama ayah. Sini, saya bawain. Yuk. Mas, kamu mau ngapain? Ya antar Renata kerja lah. Aku itu udah janji sama Renata. Selama dia kerja, aku akan antar jemput dia. Memang kenapa, Rum? Rena, kamu serius mau diantar sama ayah kamu? Rumi, aku memang selama ini bukan ayah yang baik buat Renata. Tapi aku sedang berusaha dan belajar menjadi ayah yang bisa diandalkan untuk anak kita ini. Ayah itu memang banyak sekali dosanya sama kamu. Tapi mulai sekarang, ayah akan belajar untuk menjadi ayah yang terbaik dan bermanfaat untuk kamu. Iya ya. Yuk, kita jalan sekarang. Ya, Ibu, Rena jalan ya, Bu. Tangan Rena sakit, jadi aja. Bawa deh ya. Hati-hati ya, Pak. Iya, Bu. Ayo, Ayah. Assalamualaikum. Nggak apa-apa, Bu. Malah bagus kalau Pak Johan mau dekat sama Renata. Fajar yakin kok, Pak Johan pasti jagain Renata. Langit. Luna sudah di bawah. Ayo gabung. Dia bawa sarapan buat kita semua kok. Langit, ada apa dengan dada kamu? Itu bekas operation kamu ada masalah? Gak tahu nih, Pak. Dari semalam agak nyeri. Tapi sekarang udah gak sakit sih. Iya. Apa bawa ke dokter? Yuk. Pasti Mas Dafa lagi nyuruh Langit buat nemuin Luna. Makin sulit buat aku cari cara memulihkan ingatan Langit kalau begini. Ini udah gak sesakit semalam, Pak. Jadi gak perlu ke dokter. Kalau sakit banget, jangan ditahan Langit. Kamu kan sebentar lagi mau nikah. Jangan sampai ini tambah parah. Iya, Pak. Ini beneran kok. Sakitnya udah mulai samar. Aku cuma ngerasa aneh aja. Tiba-tiba semalam rasa sakitnya muncul. Nyeri banget. Padahal kan operasinya udah lama. Dan selama ini aku nggak pernah ngerasain apa-apa. Kamu mesti jaga kesehatan kamu bener-bener ya. Ingat loh, tinggal hitungan hari kamu harus nikahin Luna. Papa nggak mau ada masalah saat acara nanti. Iya, Pak. Aku tahu kok. Aku nggak mungkin ngecewain Pak Sakti dan Luna. Tapi Langit, Mas, Langit kan ada jadwal terapi sama dokter Putri hari ini. Ya kan Langit? Ya, kan bisa gabung sambil sarapan. Ayo Langit, jangan biarkan calon istri kamu nunggu lama. Bapak tunggu di bawah ya. Ma, kita sarapan dulu aja ya. Dokter Putrinya juga belum datang kan? Ya bisa, kita sarapan dulu. Ayah. Nah, ini namanya baru sempurna. Ayah, kalau nggak tahu kamu lagi dalam penyamaran, ayah nggak akan kenal kalau ini ternyata anak ayah Renata yang paling ayah sayang. Ayah, Rena juga berharap kayak gitu ya. Tapi nyamar kayak gitu susah banget, Ayah. Apalagi depan banyak orang. Rena juga takut. Gimana kalau penyamaran ini kebongkar depan semua orang? Udah, kamu tenang aja. Ayah yakin sekali, orang nggak akan tahu kalau kamu ini sebenarnya Renata. Tenang aja. Udah, yuk. Sekarang kita ke rumahnya Wiratama.
Mereka pasti udah nungguin kamu. Tapi ya... Ayo, udah. Ayo, kita jalan sekarang. Yuk. Iya, jadi semua masakan ini aku yang masak sendiri loh. Aku sengaja bangun pagi-pagi dan aku sengaja masakin ini khusus untuk calon suami aku dan semua keluarga kamu. Makasih ya, Bel. Kamu udah repot-repot siapin semua ini. Ini pasti enak. Sayang, kamu tau gak sih, aku tuh masaknya pakai hati loh, full pakai cinta. Jadi aku jamin rasanya pasti nggak ngecewain. Pasti masakan yang dibuat dengan rasa cinta. Pastinya nikmatnya luar biasa. Oma yakin, Langit pasti ketagihan. Dan setelah nikah, Langit pastinya minta dimasakin terus sama Luna. Iya loh Luna, ini nih sarapan kita yang toast bread every morning ini bakalan gak laku, ya kan? Karena yang Luna bawa ini makanannya aduh gak kaleng-kaleng kayaknya bumbunya Luna ya. Soalnya aromanya tuh kecium banget, ya kan Revan? Aroma apa sih, Mi? Orang aku nggak nyium aroma apa-apa. Seharusnya Renata sekarang udah datang. Kan udah dari tadi teleponnya. Apa jangan-jangan dia batal datang ya? Bentar deh. Kayaknya ada yang kurang. Tapi apa ya? Rambut udah. Baju sakit. Semua udah. Tapi apa ya yang kurang? Sayang, sini, biar aku yang suap ya. Cobain. Gimana? How is it? Memang enak. Yaudah, lanjutin makan ya. Ya ampun, kacamatanya kok nggak dipakai? Yasmin, Ibu mau makanan yang deket kamu itu, ya? Ibu mau cobain masakannya Luna. Cumi asam manis ya? Iya. Permisi ya semuanya ya. Kamu ada mau nambah apa lagi nggak? Cukup. Kamu ini apa-apaan sih? Oh my God, kamu kenapa sih bisa sampai lupa? Lupa apa? Kacamata kamu mana kacamata? Pakai kacamata. Oh iya, maaf aku lupa. Maaf Pak. Kacamata itu jangan sampai lupa Renata. Why? Iya, maaf. Oke, udah.
Suara kamu, suara Putri. Iya, Tante. Iya. Gimana sih ya? Iya, Tante. Bu, Tante. Udah, Bu. Apa kamu bilang? Hah? Enak banget ya? Kamu tahu nggak? Kamu itu lagi berhadapan dengan siapa? Keluarga Wiratama, keluarga terpandang. Dan keluarga saya tidak akan pernah menunggu orang seperti kamu. Iya, maaf. Maaf, Bu. Apa? Maaf kamu bilang? Kamu pikir dengan kata maaf bisa selesai gitu masalahnya? Kamu pikir kamu siapa? Dan saya ingetin sekali lagi sama kamu ya. Kamu nggak boleh terlambat. Ya, Bu. Tante, tolong jangan kasar sama dokter. Gak apa-apa Langit. Even dia ini dokter terapis kamu. Tapi dia harus tahu sopan santun dan manner di keluarga saya. Ya kan dokter? Dokter, maafin sikap tante saya yang udah gak sopan sama kamu. Ya, nggak apa-apa Pak Langit. Ini juga salah saya karena saya sudah telat. Mari gabung, kita sarapan dulu. Terima kasih. Saya sudah sarapan. Kalian lanjut saja sarapannya biar saya tunggu di depan. Ya udah Langit, lanjut lagi breakfastnya ya, oke? Untung masih sempat bikin keributan. Sepertinya nggak ada yang curiga soal Renata ini. Kamu tenang aja, nggak ada yang ngikutin tante kok. Ini saatnya aku untuk jajal kehebatan Liontin ini. Renata, sebentar lagi aku pastikan kamu akan jadi boneka aku.